alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissati Ummu Maryam fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali dan mengkaji satu kitab yang disusun oleh Kiai Haji Aceng Zakaria hafizahullahu taala, yaitu kitab Tarbiyatun Nisa, panduan lengkap bagi wanita soleh. Jadi satu kitab yang sangat bagus ya untuk kita kaji gali bersama. Bagaimana beliau menghadirkan beberapa poin penting dalam kajian ini, yang Ustadz Aceng beliau membahas tentang awal. Beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan adanya laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau juga di awalnya menjelaskan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Itu kajian bulan kemarin. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Jadi kalau beribadah itu tidak ada perbedaan. Nah, hari ini kita akan mencoba bahas tentang perbedaan ya, antara laki-laki dan perempuan dalam tabiatnya masing-masing. Nah, jadi kajian yang kemarin itu memang tidak ada perbedaan dalam hal ibadah, dalam hal taat ya. Nah, justru hari ini kita akan mencoba ada perbedaan dalam hal tabiat ya, bahasa kitanya tabiat. Dan itu berdasarkan dalil ya, surah Ali Imran ayat 36 dan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari nomor hadis 304 ya nantinya. Kemudian terakhir di pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ada tiga dalil ya yang disodorkan oleh Ustadz Aceng Zakaria tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Di sini Bu dijelaskan di surah Ali Imran, silahkan dilihat ayat 36. Tapi biar lengkap lihat di Quran. Biar lengkap lihat di Quran satu ayat sebelumnya. Jadi satu ayat sebelumnya dilihat dulu, nah itu jadi pengantar bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 35 dan 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah, qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran berkata. Siapa Bu istri Imran itu? Istri Imran teh namina saha? Ibu Imran teh saha? Ummu Maryam ya. Nanti Maryam nanti namanya. Putrinya itu namanya Maryam. Jadi Ummu Maryam. Ummu Maryam. Kalau di kisah itu namanya itu adalah Hannah bin Fakuz. Ummu Maryam istri Imran ya ini. Jadi ketika istri Imran berkata,
Inni atau Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Itu istri Imran ketika beliau hamil itu berdoa ini, Bu. Rabbi, ya Rob, ya Allah, ini sesungguhnya aku nazartu, bernazar. Bernazar itu apa, Bu? Janji ya. Janji akan melakukan A, gitu. Akan melakukan A. Kalau melanggar janji nanti ada kifaratnya. Apa kifaratnya? Syaum ya. Kalau melanggar janji. Nah, ini nazartu, aku bernazar laka kepada engkau, wahai Allah, apa-apa fi batni, yang ada di dalam perutku, berarti janin. Aku bernazar kepada engkau, janinku ini muharraron. Nah, muharraron, apa di situ terjemahnya? Hamba yang mengabdi. Ibnu Katsir di tafsirnya mengatakan muharraron itu khalison mufarragon lil ibadah. Khalison murni, bersih, mufarragon dia fokus menghabiskan waktunya lil ibadah, untuk beribadah. Itu muharraron. Wali khidmati baitil maqdis, gitu. Dan untuk membantu mengurus masjid Baitul Maqdis. Masjid apa ini? Masjid Al-Aqsa ya. Dan Baitul Maqdis di Palestina. Jadi ternyata istri Imran ini, beliau bernazar janin yang ada dalam rahimnya agar muharraron. Berarti muharraron itu dia betul-betul tidak, hidupnya tidak dihabiskan untuk apapun, kecuali ini bayi nanti kalau sudah besar mesti menjadi pelayan Baitullah, pelayan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi sekedar jadi orang yang siap membantu memakmurkan Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Al-Aqsa. Nah, itu sudah ada ininya, Bu, sudah ada nazar. Istri Imran ini, Hannah bin Faqud yang tadi ya. Hannah bin Faqud. Tapi seringnya istri Imran saja ya, nyebutnya istri Imran, Ummu Maryam, kalau mau dinamakan Ummu Maryam. Tapi kalau di kisah itu namanya Hannah ya. Hannah bin Faqud. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah permohonanku ini. Berarti hebatnya istri Imran ketika beliau mengandung, apa yang ada dalam kandungannya ia mah dihususkan untuk ibadah. Muharraron itu dihususkan untuk ahli ibadah. Jadi pernyataan seorang istri Imran, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau wahai Allah, engkaulah yang maha mendengar. Mendengar apa di sini? Mendengar doaku. Al-alim, maha tahu apa? Niatku. Ini bahasanya. Jadi tidak ada yang tahu atas doaku kecuali engkau maha mendengar. Dan juga tidak ada yang tahu atas niatku ini kecuali hanya engkau. Artinya apa yang ada di dalam perutku ini hanyalah Allah yang tahu, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi bahasa innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar atas doaku dan maha mengetahui apa yang aku niatkan, walaupun tidak tahu nantinya yang lahir itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini pengantarnya, Bu. Ayat berikutnya baru masuk. Falamma wada'atha, maka lama ketika wada'at melahirkan. Wada'at menyimpan, Bu, menyimpan, tapi di ayat ini kita artikan melahirkan.
Falamma wada'atha, maka ketika istri Imran melahirkannya, qalat, maka istri Imran tadi berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabb, sesungguhnya aku ternyata melahirkan seorang perempuan. Sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan. Berarti harapan besar istri Imran apa? Laki-laki. Jadi inginnya lahir laki-laki, ternyata Allah berkata lain. Terlahirlah seorang perempuan. Jadi terlahir seorang perempuan. Nah ini nanti dalam kajian tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad. Ini kan tarbiyatul nisa. Kalau di kajian tarbiyatul aulad, itu ketika lahir, kita harus merasa bisyarah, busyra, kabar gembira. Jadi harus menggembirakan. Karena kalau nanti ada pasangan suami istri, kemudian lahirlah keturunan, di antara suami istri ini atau dua-duanya merasa tidak senang dengan kelahiran anaknya, itu akan membawa dampak kepada pendidikan anak. Nah Bu, efeknya pendidikan anak, karena merasa tidak senang lahir ini. Makanya permulaan harus merasa senang, gembira, bisyarah, busyra. Ada kabar gembira dari Allah bahwa dia lahir baik laki-laki atau perempuan. Karena di zaman dulu, kalau di zaman Arab jahiliyah, lahir perempuan, maka wajah orang tuanya menjadi memerah. Kenapa? Marah, bahkan menghitam, malu. Ya orang teh awewe gitu. Akhirnya dia merasa malu dan wa'dul banat, langsung dikubur hidup-hidup. Nanti ada ayat mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila ada bayi yang dikubur nanti akan ditanya. Menunjukkan apa? Merasa malu kalau lahir seorang anak perempuan di zaman Arab jahiliyah. Kedua, sekarang terbalik Bu, di zaman Fir'aun. Kalau lahir laki-laki pasti dibunuh, tuh kan? Kalau lahirnya bayi ini laki-laki pasti dibunuh zaman Fir'aun. Sebelum ada Nabi Musa ya. Jadi kalau ada lahirnya laki-laki itu dibunuh. Berarti kalau lahir seorang anak, bayi, laki-laki perempuan, tetap bagi kita merasa bisyarah. Harus bahagia. Termasuk kalau kita melihat kok anak kita beda dengan yang lain. Tanda petik, tidak sama dengan bentuk fisiknya. Jangan pernah merasa putus asa. Tetap harus bisyarah. Karena Allah sudah memastikan ini adalah takdir. Takdir dari Allah. Kan nanti ada anak itu ada yang beda kan ya. Beda dari bentuk fisiknya, perkembangannya tidak maksimal. Karena ya qadarullah, Allah sudah menakdirkan di antara pasangan suami istri itu melahirkan anak seperti itu. Misal yang kakaknya tidak, kemudian yang ini tidak. Tapi yang ini kenapa jadi begini? Ini harus bisyarah tetap. Kabar gembira. Kenapa? Ada rahasia Allah, Bu. Ada rahasia Allah di balik ini tentunya. Kalau kita merasa kok anak ini jadi saya harus mengurus tidak kemana-mana, itulah jihadnya. Dan itu pasti ada kelebihan. Ada kelebihan yang kita tidak tahu. Nah, yang dimunculkan supaya kita bisyarah apa, Bu? Dalam qalbu kita. Supaya kita walaupun secara zahir tidak mau punya anak seperti ini secara zahir. Tapi qadarullah sudah ada takdirnya. Nah, biar muncul sesuatu yang baik, sifat apa yang dalam qalbu kita merasa ini harus saya terima takdir yang ini. Berbaik sangka. Namanya apa? Husnuzon. Husnuzon terhadap Allah. Berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tambahan. Baik, kita teruskan fokus di sini. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku ternyata melahirkan seorang perempuan.
Wallahu a'lamu bima wada'at. Namun Allah Maha tahu bima wada'at, apa yang dia lahirkan. Maksudnya walaupun istri Imran mengatakan seperti tadi, aku melahirkan seorang perempuan, tetap saja Allah Maha tahu itu. Allah Maha tahu. Allah sangat tahu apa yang dilahirkan oleh istri Imran itu. Walaisa dzakaru kal unsa. Nah ini sorotan utama hari di sini, Bu. Walaisa dzakaru kal unsa, dan anak perempuan, anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan. Nah, yang ini yang dimaksud. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki beda dengan perempuan. Nanti kita akan paham, Bu. Ada paham. Tabiat masing-masing memang harus dibedakan. Nanti ada ya. Jadi kalau diperhatikan di sini, laki-laki beda dengan perempuan, ini dalilnya. Walaisa dzakaru kal unsa. Ini beda dalam tabiat. Nah, terusannya apa di sini? Wa inni sammaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, sammaituha, aku namakan bayi yang ini Maryam. Berarti yang menamakan bayi ini Maryam siapa? Allah. Jadi Allah menamakan bayi yang ini adalah Maryam. Jadi Maryam itu sudah nama langsung dari Allah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, ini spesialnya. Spesial Maryam itu di sini. Dan sesungguhnya wa inni, dan sesungguhnya aku u'idzuha, memperlindungkan bayi yang ini bika, dengan pertolonganmu, wa dzurriyyataha, dan keturunan Maryam ini dari apa? Syaitonir rajim. Berarti ini menjadi dalil. Ini menjadi dalil, kata Imam Ibnu Katsir, wa fihi dalalatun ala Maryam tadi. Kalau tadi ketika lahir menjadi dalil boleh memberikan nama ketika dilahirkan. Kan kita biasa memberi nama di hari ke-7. Di hari ke-7. Nah, dengan ada ayat yang tadi, wa inni sammaituha Maryam, aku namakan bayi yang baru lahir dalam Maryam, menjadi dalil bolehnya menyebut nama pas lahir. Boleh. Jadi nanti ada pas lahir saya namakan si A, boleh. Tapi nanti ditentukannya hari ke-7. Hari ke-7 ditentukan. Tapi dari sejak pertama itu boleh dengan dalil yang ini. Ya. Itu bab akikah. Ya. Panjang lebar bab akikah. Kullu gulamin rohinun bi akikatihi. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikah. Tuzbahu anhu yauma sabihi. Disembelih sembelihan binatang pada hari ke-7. Wa yusamma, diberi nama. Jadi pemberian nama memang hari ke-7. Tapi boleh, Bu, di hari pertama dibolehkan untuk pemberian nama. Tapi kalau akikah tetap hari ke-7. Akikah itu menyembelih kambing. Kalau bayinya perempuan, kalau bayinya laki-laki 2. Kalau tidak bisa 2, boleh 1? Boleh, karena itu sunat. Tegaduh pisan boleh, dan tidak bisa diganti ke hari yang lain. Hari ke-8, ke-9 sudah, karena hari ke-7 saja. Dan yang sebaik-baik akikah itu, Bu, mentahnya. Sebaik-baik akikah itu mentahnya. Tidak dipasak dan dimasukkan ke nasi box misalnya. Tidak, itu mentah, sama seperti kurban, gitu ya. Itu tambahan. Tadi apa? Diberi nama. Wa yuhlaqu ra'sahu, dicukur gundul. Itu ditambahan di bab akikah. Kembali ke yang tadi. Nah, ini jadi dalil. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan dia dan keturunannya dari godaan syaitan.
Nah, ini kabar dari Allah ya, tentang Ummu Maryam. Ummu Maryam, bahwa Ummu Maryam menjelaskan atau memperlindungkan bayi yang lahir ini dengan keturunannya. Nanti siapa keturunannya? Isa. Untuk dilindungkan Maryam dengan Isa sebagai anaknya dari godaan syaitan. Sehingga Nabi kita menjawab atau menjelaskan di hadis ya, riwayat Abdul Razak dari Nabi kita, dari Abu Hurairah, "Ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan." Tidaklah seorang bayi yang lahir kecuali massahu syaitan, disentuh oleh syaitan. Kapan? Hina yuladu, ketika dilahirkan. Jadi pas beroleh langsung tersentuh syaitan. Semua manusia yang dilahirkan, ingat ya, kita itu sudah tersentuh. Brol langsung disentuh oleh syaitan, terus diganggu gitu. Baru saja lahir sudah diganggu ketika dilahirkan. Fayastahilla sharihun min massihi iyyahu. Buktinya orang ngear. Buktinya kita nangis, itu teh terkena usapan syaitan. Itu terkena ucapan syaitan. Tapi Nabi menegaskan, illa, kecuali Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan putranya. Jadi semua manusia yang dilahirkan itu akan terkena masus syaitan, sentuhan syaitan. Kenapa demikian? Karena sudah janji iblis, laknatullah alaihi, sejak awal mula kan, dia berjanji akan menyesatkan. Menyesatkan sejak kapan? Ya sejak lahir. Bahkan kalau lihat itu bukan sejak lahir saja. Sejak kapan? Sejak hubungan suami istri. Nutara ngadoakan bahaya. Terus incuan can kantos doa. Jampainya tak apa ya? Doanya tak apa. Berarti ini kan sudah mulai. Kan bahasa Allahumma jannibna syaiton, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan setan dari kami, kan itu. Artinya sudah dari mula awal, bukan dari lahir saja. Harus sejak awal syaitan sudah mengganggu. Atau bahkan ketika pemilihan pasangan juga sudah ada gangguannya. Mungkin wallahu a'lam. Kembali ke yang sini Bu, bahwa betul bahwa semua yang dilahirkan itu akan terkena gangguan syaitan ketika dilahirkan, sehingga dia menangis ketika lahir, kecuali dua ya, ingat selalu, Maryam dan putranya, yaitu Isa. Dia tidak terganggu. Dia tidak terganggu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bacalah oleh kalian dalam Quran, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi dalil bahwa Maryam dengan Isa itu tidak tersentuh syaitan. Banyak hadis di sini. Banyak hadis, mamin mauludin illa wa qad asarahu syaitan asrataini illa Isa bin Maryam wa Maryam. Tetap dua. Jadi kalau ada pertanyaan, ada tidak manusia yang tidak tersentuh syaitan ketika lahir? Ada dua orang. Satu Maryam, dua Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, dua-duanya. Kalau Nabi kita sama. Semuanya sama. Hanya nanti Nabi menjelaskan korin yang ada di diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ditaklukkan oleh Nabi. Fala ya'muruni illa bi khairin. Korin itu sekarang tidak lagi memerintahkan kepadaku kecuali khair, kebaikan. Menurut orang paham korin di dalam diri kita, wah pasti berontak, ingin kita itu melakukan keburukan-keburukan. Makanya itu berjuang kita tiap saat, tiap waktu ya, berjuang gitu. Pentingnya ini.
Nah, kembali ke yang tadi, titik fokus di mana, Bu? Walaisa dzakaru kal unsa. Nah, laki-laki beda dengan perempuan. Istri Imron tadi niatnya apa? Si janin nanti kalau lahir agar dia bisa berada atau membantu berkhidmat di Masjid Al-Aqsa. Tapi Allah menegaskan laki-laki beda dengan perempuan. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan begini, apa bedanya? Walaisa dzakaru kal unsa. Kata Ibnu Katsir, ai fil quwwah. Apa kuwah? Kekuatan. Di dalam kekuatan wal jalad dan kegagahan fil ibadah dalam hal ibadah. Dalam kekuatan ibadah itu memang beda, gitu. Dalam kekuatan ibadah, walaupun tadi dulu sudah disampaikan sama, tidak ada perbedaan. Tapi kata beliau, fil quwwati wal jaladi fil ibadah itu beda. Dalam hal ibadah memang beda. Nanti ada kesaksian nanti di bawah ya. Yang kedua, wa khidmatil Masjidil Aqsa dan berkhidmat di Masjidil Aqsa. Maksudnya begini, kalau laki-laki kan bebas, kalau ngurus, kalau ini Masjidil Aqsa, ngurus di dalam masjid, di luar masjid kan bebas. Karena laki-laki tidur bebas. Tapi kalau perempuan kan nanti ada aturan-aturan. Kalau haid tidak bisa di dalam masjid, tidak bisa bebersih gampangnya. Paling di luar saja. Kalau tidur harus terendam sedang. Itu beda. Walaisa dzakaru kal unsa. Nah, oleh sebab itulah ayat yang ini ingin menjelaskan kepada kita memang beda antara laki-laki dan perempuan dalam tabiat. Ingat, dalam tabiat, bukan dalam ibadah. Kalau tabiat, ya memang beda. Kalau ibadah, itu sama. Apa yang membedakan sekarang dalam tabiatnya? Lihat di bawah hadisnya. Kita baca ya, bareng-bareng. Ikuti saya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu min nakisati aqlin wa dinin azhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihda kunna. Baik, itu dulu sedikit ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Bukhari ya, Rasul bersabda, ma ra'aitu, ma artinya tidak, karena ada min di min ihdakuma. Tidaklah ra'aitu, aku melihat, sabda Nabi ini, min nakisot nukson, nakis apa? Berkurang. Tidaklah aku melihat ada kekurangan perempuan, satu aklin, akal, dinin, agama. Jadi kekurangan perempuan menurut Nabi, bukan menurut manusia biasa. Menurut Nabi ada dua, kurang dalam akal dan kurang dalam agama. Azhaba lilubbir rajulil hazimi min ihda kunna. Jadi yang bisa merasakan pengaruh hati laki-laki yang teguh pendiriannya. Jadi akan ada kekurangan di sosok perempuan. Satu, kekurangan akal. Yang disebut gaulnya. Nah, kekurangan akal. Kedua, kekurangan agama. Bagi perempuan mungkin merasa aneh ya. Bagi ibu lah merasa aneh, kita merasa aneh. Maka teruskan ya, kita bacakan. Maka mereka perempuan bertanya, ikuti saya. Kulna,
wa ma nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah. Nah, perempuan-perempuan langsung nanya, apa kekurangan agama kami dan apa kekurangan akal kami? Nah, kadang aneh kan, beda gitu. Kekurangan akal, nuksonul akli wa nuksonul din. Kekurangan akal dan kekurangan agama. Nah, Nabi langsung menjelaskan. Ikuti. Qala alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli. Nah, ini yang pertama, beri tanda. Jadi Nabi menjelaskan, alaisa, bukankah syahadatul mar'ati, kesaksian seorang perempuan di depan hakim, nanti kalau ada saksi perempuan dalam Islam, misla, sebanding nisfi syahadatir rajul, setengahnya kesaksian laki-laki. Jadi begini, kalau harus ada 2 saksi laki-laki, misal, ini harus ada 2 saksi laki-laki di pengadilan, maka kalau ingin mengimbangi saksinya perempuan, maka perempuan harus ada 4. Itu maksudnya. Maka kami mengatakan, maka Nabi menegaskan, fadzalika min nuqsani akliha. Nah, ini yang dimaksud dengan kekurangan akal. Jadi bukan dibayangkan gila. Yang dimaksud kekurangan akal itu dalam hal kesaksian. Kesaksian. Maksud kesaksian itu kayak kalau ada saksi. Kan harus ada saksi. Misal hutang piutang harus ada saksi. Menuduh zina harus ada saksi. Menuduh zina lebih berat lagi. Berapa saksinya? 4 laki-laki kan ya? 4 laki-laki saksi. Kalau perempuan harus ditambah dan lain sebagainya. Pokoknya yang dimaksud dengan kekurangan akal adalah dalam hal persaksian. Hikmahnya, Bu, kenapa perempuan itu dibandingkan tadi setengahnya persaksian laki-laki? Biasanya muncul perasaan tetega kan, biasanya tetega, ada muncul perasaan yang nantinya bisa menjadikan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Harusnya dia jadi saksi yang benar, tapi karena perasaan dia dulur misal, akhirnya dia merubah hukum, maka itu tidak boleh. Makanya disebutkan kenapa kalau perempuan mesti 2 saksinya, beda dengan laki-laki. Ini yang pertama ya. Jadi kurang akal itu maksudnya dalam hal menjadi kesaksian. Yang kedua, kita baca, Bu. Yang di bawahnya. Alaisa, mana? Idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Qulna bala fadzalika min nuqsani diniha. Baik, yang kedua ternyata apa? Yang tadi kurang akal, sekarang kurang din, agama. Apa yang dimaksud dengan kurang agama? Ini alasannya. Alaisa idza hadat. Alaisa artinya bukankah, idza apabila hadat. Apa hadat? Haid. Bukankah apabila perempuan itu haid, lam tusolli, tidak sholat, walam tasum. Nah, itulah disebut kurang agama. Jadi ketika perempuan haid tidak boleh sholat, tidak boleh saum, itu disebut kurang agama. Nah, itu menempatkannya begitu. Karena banyak orang yang tidak memahami, pokoknya perempuan itu kurang akal dan kurang agama tanpa dijelaskan. Kurang akal karena dia saksinya berbanding harus double. Kurang agama ketika haid tidak melaksanakan
agama, ibadah. Sholat dan saum. Apalagi yang tidak boleh itu? Sholat, saum, tawaf. Tawaf tidak boleh. Kemudian apalagi? Kalau baca Quran itu ikhtilaf ya. Ikhtilaf, ada yang boleh, ada yang tidak. Apalagi kalau yang haid, hubungan suami istri haram. Nah, itu kan poin-poin penting bagi perempuan yang haid. Kalau di sini intinya tidak boleh sholat dan tidak boleh saum, maka Nabi menegaskan fadzalika min nuqsani diniha, itulah kurang agama. Tapi Bu, sebetulnya ibu meninggalkan sholat, ibu meninggalkan saum, jadi pahala tidak? Jadi pahala karena taat untuk menahan, taat untuk meninggalkan. Kalau sudah biasa ya, biasa sholat 5 waktu, haid tidak sholat, dapat pahala. Lamun utara sholat, perempuan taradaik sholat pas haid, mendapat pahala tidak? Sholat dicatat? Ya tidak. Tidak kan ya? Karena yang haid itu diibaratkan yang sakit. Hadisnya kan jelas, idza maridul abdu au safaro. Kalau seorang hamba sakit atau safar, kutiba lahu mislu ya'malu mukiman sahihan. Dia akan tercatat seperti beramal ketika sehat dan mukim. Haid itu dimasukkan ke dalam sakit. Makanya orang yang sakit ketika saum qada kan itu ya. Orang sakit ketika saum batal, nantinya qada fidyah. Qada. Begitupun yang haid. Yang haid ketika dia saum, kemudian dia batal karena haid, nantinya qada fidyah. Qada. Karena yang haid itu dibanding dengan orang yang sedang sakit. Beda dengan yang lainnya, beda dengan yang lainnya. Nah, itu tambahan. Jadi memang betul kalau disebut perempuan berbeda dengan laki-laki, satu dari tadi yang surah Al-Imran, yang kedua hadis yang barusan, perempuan itu kurang akal karena kesaksian, yang kedua kurang agama karena ketika haid tidak sholat dan tidak saum. Fahami itu ya, harus benar dalam bab ilmu yang seperti ini. Nanti dia akan diinikan Bu, dikerdilkan perempuan itu. Karena perempuan kalau tidak difahami tentang dalil-dalil begini, jadi bahan komoditas nanti. Perempuan-perempuan sebagai yang dizolimi. Makanya jangan nanti ada pemahaman feminisme hari ini, mengangkat derajat. Karena diperhatikan memang dizolimi terus gitu, di barat sana ya, dizolimi. Jadi seolah-olah pelakunya adalah perempuan, pelaku kejahatan itu perempuan. Ya, orang dizolimi perempuan, maka muncullah feminisme, termasuk nanti ada perempuan-perempuan yang mengangkat keperempuanan nanti di ini. Kalau di dunia yang terkenal itu siapa? Profesor Aminah Wadud. Profesor Aminah Wadud yang dari Amerika sana, beliau mengangkat feminisme. Mun diurang pikir kain kabablasan Bu, saking kuahayang terdepan boleh jadi imam. Ya, imam salat. Itu kebablasan kalian itu. Jadi kebablasan. Imam boleh perempuan boleh jadi imam, makmumnya laki-laki gitu. Boleh. Itu kebablasan. Ada sekarang di Indonesia pun ada kan. Nah, siapa itu di antara? Nah, di antara itu. Terus banyak, itu biasa akademisi ya, orang-orang yang cerdas di bidang akademiknya, di kampusnya ya, berbicara tentang bab yang begini. Kalau kita kan tidak, memposisikan saja. Posisikan bahwa perempuan sama dalam ibadah, hanya bedanya tadi saja. Ya, beda dari kekurangan akal dan kekurangan agama. Terakhir, lihat di sini. Pendapat Ali, kalau yang ini bukan sabda Nabi, harus diingat ya. Pendapat Ali dalam kitab Uqudul Ujaini. Uqudul Ujaini itu satu kitab yang membahas tentang hak suami dan hak
istri dalam rumah tangga, termasuk hak anak, uqudul jen. Nama kitabnya itu. Jadi Ustadz Aceh itu kajian kitabnya beliau luar biasa, di mana beliau mengkaji sampai beliau menyodorkan kitab ini Uqudul Jen tentang zaujain. Zaujain itu suami istri, hak dan kewajiban suami istri itu di antara kitab di kita itu di Indonesia namanya Uqudul Jain, halaman 8 kata beliau. Kalau ibu gaduh mah kantun ditinggal. Kata Ali bin Abi Thalib di sini ada. Baik, ini penting Bu, karena Ali bin Abi Thalib ya, sahabat agung, asar ini bukan hadis. Kata Ali bin Abi Thalib, syarru khisalir rajuli khairu khisalin nisa. Ini dibalik. Syar itu kan buruk, jelek, tidak baik bagi laki-laki, tapi khair bagi perempuan. Nah, bagus ini. Bagi laki-laki ini tidak baik, tapi bagi perempuan baik. Ada 3 sifat. Ada 3 sifat. Bagi laki-laki buruk yang begini, tapi bagi seorang perempuan bagus. Khair. Berarti kan bertolak belakang. Ya. Bertolak belakang antara laki-laki dan perempuan, khusus yang ini. Yang pertama ingat selalu ya, al-bukhlu, bakhil. Yang kedua az-zuhwu, pakai h, az-zuhwu. Satu al-bukhlu, bakhil, kayak bagi laki-laki buruk, tapi bagi perempuan baik. Betul ya? Bagi laki-laki buruk kalau punya sifat bakhil, tapi bagi perempuan itu baik gitu ya. Makanya betul Ali bin Abi Thalib cerdas di sini. Ini 3 sifat buruk bagi laki-laki, tapi baik bagi perempuan. Al-bukhlu, nanti jelaskan oleh beliau. Yang kedua, az-zuhwu, kecut, tidak ramah. Namun bahasa orang namanya judas. Zuhwu itu judas. Bagi laki-laki buruk, judas. Bagi perempuan baik. Insya Allah ya, di emutan nanti jelaskan. Dipikir-pikir betul, judas teh Judas ya, jaim Judas banget gitu. Yang ketiga al-jubnu. Jadi al-bukhlu, az-zuhwu dan al-jubnu. Jaben minal jubni. Apa al-jubnu? Sieunan, pengecut, penakut. Al-jubnu, penakut, sieunan. Bagi laki-laki buruk, bagi perempuan Masya Allah, 3 sifat, ingat selalu. Al-bukhlu, bakhil, az-zuhwu, kecut, judas. Ketiga, al-jubnu, penakut. Bagus ini ya. Nah, kita lihat yang pertama. Fa innal mar'ata idza kanat bakhilat. Kalau seorang perempuan bakhil, seorang istri bakhil teh keken mengkene pedit ya. Apa akibatnya? Hafizat malaha wa mala zaujiha. Oh, hebat ya. Dia akan menjaga hartanya, harta istri ini dan harta suaminya. Kalau dia bakhil akan menjaga hartanya sendiri plus harta suami. Ini jadi pelajaranmu. Kalau harta di rumah tangga juga harus jelasnya. Mana harta istri, mana harta suami. Ini bahasanya. Hafizat malaha, dia akan menjaga harta sendiri dan dia akan menjaga harta suami. Jadi jelas harta mana. Biasanya kalau tidak jelas, nanti pas seorang meninggal, pas ya tentang bab
waris. Kan kalau seorang suami meninggal, harta istri dibagikan tidak? Ya tidak. Kemarin ada yang baru beberapa waktu yang lalu meninggal, konsultasi bab waris, dia mengatakan, Ustaz, kalau ini mobil saya atau barang saya ini dibagikan tidak? Yaitu barang ibu. Kalau barang ibu jangan dibagikan. Ini beli saya dulu ketika dengan pasangan. Berarti itu bukan warisan. Itu barang itu milik dia gitu, milik istrinya. Yang harus dibagikan itu adalah ya harta si mayit. Harus jelas harta si mayitnya yang mana gitu. Makanya harus jelas ya. Ini harta siapa, ini harta siapa. Ketika qadarullah meninggal dunia, jelas oh yang harus dibagikan ini. Karena tidak semuanya dibagikan. Kadang-kadang mungkin si suaminya pernah akad, ini buat mama ya. Rumah ini pernah ngobrol begitu, berarti itu hibah gitu. Hibah tidak harus dibagikan atau apapun lah. Yang jelas harus jelas ya. Ini harta siapa, ini harta siapa, apakah ini nanti dibagikan atau tidak, itu harus jelas. Karena nanti kalau tidak jadi pasean. Boborisme jadi dulur oge jadi batur, musuh. Ramena ketika pas meninggal. Dalam menteng arti mau pas ya itu rongkah. Bahkan bisa mesat bedog gitu peda hayang menang warisan. Makanya hati-hati bab yang begini ya, karena kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan. Kadang suaminya, kadang istrinya, kadang berbarengan, sisa tinggal anaknya, anak yatim, maka yang mengelola harta ibu bapaknya sudah meninggal, kira-kira siapa yang mengelola harta anak yatim ini? Nah, bibi, emang, wah, paman, itu. Makanya dalam Quran jelaskan, wa ta'kurunat turasa akla lama. Kalian memakan harta anak yatim. Nah, itu hati-hati. Memakan harta anak yatim itu satu di antara 7 dosa besar. Satu di antara 7 dosa besar. Eta teh keempat atau kelima itu. Hati-hati ya. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau seorang istri itu bakhil, maka akan menjaga harta dia dan harta suami. Berarti ini bagus. Baik bagi perempuan ada sifat bakhil. Sekarang masukkan ke laki-laki, Bu. Kalau ada laki-laki seorang suami bakhil, bagus, baik tidak? Buruk kata teh. Kenapa? Kalau suami bakhil maka dia tidak akan pernah memberikan nafkah. Memberikan nafkah pun akan diatur gitu. Diatur. Maka ini buruk kalau ada di seorang laki-laki. Di seorang ada bakhil, dia tidak mau berinfak. Mau ke keluarga, mau ke orang tua, mau ke tetangga. Karena dia bakhil. Itu buruk sebetulnya. Buruk. Makanya Bu, kalau si bapak suami infak ke yang lainnya, biarkan. Karena memang sifat yang baik itu memang di situ. Tapi yang terbaik kan infak dulu ke karib kerabat. Yang terdekat dulu. Berarti infak ke keluarga. Namanya bukan infak kalau keluarga. Namanya apa? Nafkah. Memberi nafkah keluarga. Nanti kita bisa berinfak ke adik. Bahkan zakat juga bisa. Ke orang tua, infak sodako. Kalau zakat sebaiknya jangan. Karena dia orang tua kita. Ke tetangga, zakat infak sodako boleh. Nah itu dibiasakan bagi laki itu baik. Kalau seperti itu. Termasuk ada pernah kisah. Dia, istri ini datang ke Nabi. Datang ke Nabi mengeluh tentang suaminya. Bakhil suaminya teh. Maka Nabi memberikan solusi. Apa solusinya, Bu? Ambillah di dompet suamimu. Kalau bahasa sekarang. Ambillah di dompet suamimu apa yang kamu butuhkan. Mencuri tidak yang ini? Mencuri. Tapi oleh Nabi dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena suaminya bakhil. Karena suaminya bakhil. Siapakah kisah yang ini? Hindun dengan suaminya. Siapa suaminya? Suami Hindun? Abu Sufyan.
Abu Sufyan kaya tidak? Kaya. Dia saudagar kan? Sebelum masuk Islam, beliau masuk Islamnya ketika Fatu Mekah, orang saudagar kaya. Tapi ketika rumah tangga dengan Hindun, dia itu bakhil. Maka datang ke Nabi, kata Nabi, ambil ala kadarnya untuk kebutuhanmu sehari-hari dengan anak-anakmu. Maka dibolehkan. Tapi mun si bapak bager mah ulahnya, Bu. Ustaz, dia kumaha ya, si bapak ya bager, tiasa nyenang di dompetna ulah. Tidak boleh. Kalau bakhil ada kebolehan, tapi untuk kebutuhan. Ya. Nah ini yang pertama. Sifat bakhil bagi perempuan, baik. Sifat bakhil bagi laki-laki, buruk. Paham ya? Walaupun tetap, dalam hal ini kita berdoa. Doanya apa? Berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa jubni. Dua-duanya tuh masuk. Bukhel, kikir, juben, penakut. Tapi tetap sifat dalam seorang perempuan bakhil itu memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di sini. Karena efek dari bakhil dia akan menjaga harta. Yang kedua, wa idza kanat mazhuwatan ay mutakabbiratan. Nah, ini dijelaskan. Zuhwu itu takabur. Takabur itu apa? Sombong. Apabila seorang istri ini sombong, ingat sombong bukan berarti sombong takabur bukan ya. Bahasa zuhwu. Nah tadi teh Judas bukan berarti sombong, bukan. Efeknya apa? Istankafa. Fa-nya ditasydid. Ada salah tulisan. Istankafa. Istankafat an tatakallama kulla ahidin bikalamin layyinin muribin. Nah, ini efeknya. Kalau seorang perempuan judes, maka dia akan menahan diri untuk berbicara dengan siapapun, dengan pembicaraan yang kalau perempuan mengundang itu merayu, ucapan rayuan. Kalau dia judes, maka akan menghalangi itu. Berarti kuncinya di sini ya. Perempuan judes itu untuk menahan diri tidak berbicara dengan siapapun dengan bahasa yang merayu. Karena dia zuhud. Az-zuhwu, lemah lembut, kan begitu. Beda dengan kalau dia kecut atau dia judes, dia kan bicara kepada lawan jenis apa adanya. Tapi lamun dia berbicara ngobrol berdua, berarti sifat buruk bagi perempuan. Sifat buruk kalau ada seperti itu. Berarti bukan judes ke semua orang. Ingat ya, zuhwu di sini. Ada sesama akhwat pemangga itu dah. Kudu kitu ayatnya ya. Sesama perempuan silahkan. Bagus ucapannya, tong judes. Ya mah mengambil berarti judes harus judes ke yang lain. Bukan. Ini menahan diri berbicara dengan setiap orang. Wabilusu dengan lawan jenis. Jadi kalau berbicara dengan lawan jenis bolehkah? Ibu kecut, judes boleh? Boleh, silakan. Lawan jenis yang tidak dikenal. Tapi kalau dengan keluarga, dengan mahram itu tetap tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Tetap dengan wajah yang cumringah, tetap itu yang harus dimunculkan. Jangan sampai salah pemahaman ya. Tadi bakhil tujuannya apa? Menjaga harta. Judes tujuannya menjaga pembicaraan dengan orang lain. Nah itu maksudnya. Jadi tong akhirnya memahami judes selamanya. Khusus sama ahwat judes ini tidak boleh, tetap harus tabassum ya. Terakhir jubnu ya. Apa jubnu tadi?
penakut. Wa idza kanat jabbanatan, dan apabila keadaan perempuan tersebut jabbana, penakut. Nah, ini efeknya. Khofat min kulli syai'in. Dia akan takut dari segala sesuatu, falam takhruj, sehingga akan mengakibatkan dia tidak akan keluar min baitiha, dari rumahnya. Jadi tidak sembarang keluar dari rumahnya. Wattaqat mawadi'at tuhami khufyatan min zawjiha, dan dia akan menjaga tempat-tempat tuhmah. Tuhmah itu apa? Fitnah kalau bahasa kita. Karena dia takut ketika keluar rumah pun akan menjaga diri tidak sembarang masuk ke tempat yang menjadi fitnah. Kenapa? Khufyatan min zawjiha, takut nanti dari suaminya. Maksudnya begini, Bu. Kalau ada rasa takut, reka itu sieun aya fitnah. Jadi misalkan dabdi mah cali kungkul di diskotik teh. Dan meser bajigur bandrek di sisi diskotik. Tetap saja bagi orang perempuan yang takut itu tidak dibenarkan. Atau di part manalah pokoknya. Jadi seorang perempuan disebut takutnya, dia akan keluar rumah itu dipastikan keluarnya kemana. Kalau tidak takut bahaya, Bu. Kemana wae itu ngiderna. Makanya hati-hati. Betul, al-jubnu di sini, penakut di sini akan mengantarkan ketika perempuan keluar rumah tahu dia harus kemana. Makanya betul, 3 sifat ini buruk bagi laki-laki tapi baik bagi perempuan. Yang pertama, al-bukhlu, artinya bakhil, kikir. Yang kedua, az-zuhwu, judas. Ketiga, al-jubnu, penakut. Penakut di sini bukan penakut sieun kunaon-naon, takut keluar rumah terjadi fitnah. Makanya Bu, kalau keluar rumah, anjuran saya sih, anjuran kalau keluar rumah ada ke masjid, ke majlis taklim, ke keluarga kita, itu yang terbaik. Kalau di luar itu ya harus ada rasa takut. Takut begini, walaupun suami tidak mengapa, tapi takut nanti ada kabar yang tidak baik. Zaman sekarang itu luar biasa. Kita salah duduk saja mereka sangat melihat kita, ya. Walaupun kita hanya duduk di tempat itu, tetap saja itu jadi keburukan. Itulah kajian pada kesempatan siang hari ini. Lihat halaman berikutnya. Halaman 10 tentang apa? Rasa malu. Ada berapa keimanan di sini? 70 sampai 60 cabang. Berarti harus dibahas ya. Nah, nanti insya Allah di pertemuan bulan depan. Walaupun satu dalil atau 2 dalil, tetap kita akan bahas karena rasa malu ini bagian daripada keimanan. Artinya keimanan harus kita pertahankan. Ada 70 cabang. Satu diantaranya al-haya'u, rasa malu. Dan insya Allah kita akan bongkar di kitab, berarti apa? Bukhari Fathul Bari ya. Kita akan bongkar nanti syarahnya di kitab Fathul Bari dan syarah Muslim. Plus nanti di kitab Uqudul Lujen lagi ya. Uqudul Lujen tentang hak suami dan istri. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Yang belum punya kitabnya, dimiliki Bu, insya Allah setiap Kamis pertama ya kita maksimalkan untuk belajar ini, karena lihat di daftar isi, Masya Allah ini fikih atau apa pembahasan yang sangat-sangat bagus untuk kita, karena kita ingin menjadi orang yang solih, wabil khusus perempuan solihah. Maka kitab Tarbiyatun Nisa salah satu solusi bagi kita yang ingin memperdalam tentang bagaimana menjadi solihah. Yang kedua kitab yang ini Bu, An-Nisa. Tapi ada kitab gundul ilmunya. An-Nisa karya Imam Ibnul Jauzi. Bukan Jauziyah, Ibnul Jauzi, beda lagi. Ibnul Jauzi wafat tahun 597 Hijriah. Beliau membuat kitab khusus An-Nisa, khusus tentang perempuan.
Demikian yang dapat kita bahas, semoga ada guna dan manfaatnya, semoga kita juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menamatkan kitab Tarbiyatun Nisa, dan yang terpenting bisa mengamalkan apa yang sudah Allah dan Rasul ajarkan kepada kita dengan wasilah kitab yang ini, dan yang terpenting kita diberikan hidayatut taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.